Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sabti Aja Nur Prihatini, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 6 kelas B dari Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menampilkan video konseling keluarga terkait obesitas. Langsung saja saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum Mbak Riri. Ya, waalaikumsalam Mbak. Kita ketemu lagi ya, sesuai dengan kesepakatan atau janji kita kemarin, yaitu pada hari ini kita akan melakukan konseling terkait dengan obesitas. Sebelumnya saya nanti tujuannya yaitu akan menyampaikan materi atau berbagi informasi terkait tentang obesitas itu sendiri. Nah, sebelumnya apakah Mbak sudah tahu apa itu obesitas sendiri? Belum. Ya, baik. Kalau Mbak belum tahu, di sini saya akan menyampaikan materi atau informasi terkait obesitas. Yang pertama, dimulai dengan pengertian. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa obesitas sendiri itu merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kelebihan berat tubuh atau terjadi timbunan lemak pada pria dan wanita melebihi batas normal berat badan, yaitu masing-masing 20% dan 25%. Kemudian, menurut Badan Kesehatan Dunia sendiri, seseorang dikatakan obesitas yaitu ketika seseorang mengalami berat badan tubuh atau indeks massa tubuh melebihi batas normal. Nah, untuk kegemukan sendiri atau overweight itu ketika indeks massa tubuhnya itu mencapai lebih dari 25 kg. Nah, untuk obesitas sendiri ini ada tingkatannya ya Mbak. Yaitu pertama yaitu ada pre-obes, di mana adalah kondisi seseorang ketika indeks massa tubuhnya mencapai 18 itu ketika indeks massa tubuhnya melebihi antara 25 sampai 29,9. Nah, untuk obes tingkat 1 itu ketika indeks massa tubuhnya berkisar antara 30 sampai 34,9. Selanjutnya ada obes tingkat 3, yaitu ketika indeks massa tubuh seseorang mencapai 35 sampai 39,9. Dan yang terakhir yaitu obes tingkat 3, yaitu ini yang indeks massa tubuhnya mencapai lebih dari 40 kg. Nah, indeks massa tubuh ini bisa diukur dengan membagi berat badan tubuh dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Selanjutnya yaitu penyebab dari obesitas itu sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor makanan. Di sini faktor makanan ini seperti dengan konsumsi makanan yang berkalori tinggi, seperti makanan yang dibakar, mengandung lemak tinggi, mengandung gula yang tinggi seperti jajanan, junk food, makanan siap saji, gorengan, es krim, coklat. Seperti itu jika dikonsumsi terlalu berlebihan, hal ini akan menjadikan terjadinya timbunan lemak. Kemudian ada faktor keturunan, yaitu di mana ketika seseorang tersebut memiliki orang tua atau ayah dan ibu dengan riwayat obesitas sebelumnya, ini menyebabkan seseorang tersebut memiliki peluang atau resiko lebih tinggi, yaitu mencapai 40% untuk terkena obesitas itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada faktor hormon. Di sini yaitu faktor hormon yang dimaksudnya adalah ketika hormon itu mengalami penurunan fungsi, di mana ini akan menyebabkan gangguan pada pola pengolahan energi ini yang akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Yang selanjutnya itu faktor psikologis, seperti misal nih anak-anak muda kan pada kondisi senang ataupun galau gitu ya Mbak, putus asa itu kan kadang ada beberapa orang yang ketika galau atau sedang putus cinta itu malah justru porsi makan atau nafsu makannya meningkat. Tapi dalam hal ini
nafsu makan meningkatnya itu bukan pada makanan yang bergizi atau sesuai dengan kebutuhan tubuh, melainkan seperti mengkonsumsi gorengan, coklat dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian juga ada gaya hidup sendiri seperti yang tadi dijelaskan itu dan tentang pola makannya, apa yang dikonsumsinya, berapa jumlahnya. Selain itu juga aktivitas fisik yang dilakukan atau olahraga yang dilakukan. Nah, selanjutnya orang dengan obesitas ini akan menimbulkan gejala atau tanda, yaitu antara lain adanya gangguan pernafasan. Ini disebabkan karena itu adanya timbunan lemak pada saluran pernafasan. Ini akan menekan pada organ paru-paru. Hal inilah yang menyebabkan seseorang obesitas itu mengalami gangguan pernafasan. Hal ini bisa terjadi ketika walaupun melakukan aktivitas ringan, bahkan dalam keadaan tidur pun seorang obesitas itu akan mengalami sesak nafas. Selanjutnya juga ada perubahan bentuk tubuh dan muka ini, yaitu terjadi karena adanya timbunan lemak. Seperti yang ketika timbunan lemak itu terjadi di perut, maka otomatis bentuk perut akan berubah menjadi buncit. Ya, betul sekali. Terus ada juga timbunan lemak yang terjadi di pinggul atau bokong, terus di muka. Iya. Terus ada juga yang di lengan itu yang sampai lemaknya bergelambir kayak gitu. Lalu ada juga edema atau pembengkakan. Nah, pembengkakan ini tuh biasanya terjadi di pergelangan kaki atau tungkai. Selain itu juga ada nyerinya ini biasanya itu terjadi di pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Nah, selanjutnya obesitas ini ada berbagai tipenya. Nah, yang pertama itu obesitas dibagi berdasarkan bentuk tubuh. Itu ada 3. Yang pertama bentuk buah apel, tipe buah pir, dan ovid. Nah, yang pertama ini tipe buah apel ini tuh sering terjadi pada laki-laki ataupun pria, yaitu timbunan lemaknya itu terjadi di perut. Kan sering tuh melihat bahwa itu perutnya buncit ya, apel gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu bentuk buah pir. Nah, ini yang sering terjadi pada wanita. Ini tuh timbunan lemaknya itu terjadi di pinggul dan bokong. Nah, itu kan seperti bentuk buah pir ya. Lalu ada tipe ovid. Nah, tipe ovid ini yang terjadi baik laki-laki ataupun perempuan. Ini tuh pembengkakannya di seluruh tubuh. Timbunan lemak bisa terjadi di seluruh tubuh. Sudah timbul di perut, timbul juga di pinggul dan bokong kayak gitu. Selanjutnya ada tipe obesitas yang berdasarkan keadaan sel lemaknya. Itu ada yang pertama tipe hiperplastik. Ini kan lemak itu kalau di dalam tubuh kan bentuknya sel ya. Nah, kalau tipe hiperplastik ini adalah keadaan ketika jumlah selnya itu melebihi batas normal. Yang misalnya harusnya berkisar antara 2000 sel, ini lebih dari 2000 sel, itu mencapai 3000 bahkan 5000. Yang kemudian ada tipe hipotropik. Ini selnya jumlahnya tetap, yaitu jumlahnya tetap 2000 namun ukurannya lebih batas normal. Yang misalnya seharusnya itu ukurannya hanya 1 inci segini, ini membesar menjadi 5 inci. Ini kan otomatis lebih dari batas normalnya ya. Ada juga tipe gabungan dari duanya, yaitu hiperplastik dan hipotropik, ya. Sudah selnya membesar ditambah jumlahnya juga meningkat tambah banyak. Nah, itu betul. Nah, dari obesitas ini tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit lain atau komplikasi. Nah, komplikasi ini kan itu terjadi karena tadi adanya timbunan lemak, gangguan pernafasan seperti itu, sulitnya untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Ini kan, nah ya betul. Ini bisa menyebabkan salah satunya itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes atau kencing manis, dislipidemia, atau ini terjadi peningkatan lemak jahat. Ketika lemak jahatnya naik, namun lemak jahatnya malah turun. Nah, ini yang tidak baik ya. Kemudian ada penyakit jantung koroner dan stroke, ada apnea tidur atau sesak nafas ketika tidur, asma, terus bahkan juga dapat menyebabkan kanker karena timbunan lemak di misalnya yang terjadi di pembuluh darah kayak gitu. Selanjutnya,
Kalau untuk orang yang sudah terlanjur terkena obesitas ini tentunya ada pengobatannya. Nah, pengobatan yang paling efektif ini yaitu dengan menjaga pola makannya, yaitu mengonsumsi makanan yang sehat sesuai dengan gizi seimbang dan sesuai kebutuhan tubuh, rajin melakukan olahraga atau rutin melakukan aktivitas fisik, terus diet atau mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori. Karena hal ini tuh dapat membantu pembakaran atau meningkatkan pembakaran energi ini. Kemudian, apa sih hal yang bisa dilakukan pada kita yang sebelum terkena obesitas? Hal itu yaitu untuk mencegahnya, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan sehat, yaitu dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna dengan minimal kita itu harus mengkonsumsi buah dan sayur itu 5 porsi sehari. Nah, selain itu juga kita harus konsumsi gula, garam, dan lemak secukupnya, yaitu dengan panduan G4, G1, E5, yaitu dimana gula itu maksimal 4 sendok sehari itu 4 sendok makan, lalu garam 1 sendok teh maksimal 1 sendok teh per hari, kemudian lemak atau minyak-minyakan itu maksimal yaitu adalah 5 sendok makan per hari. Selain itu kita perlu melakukan rajin olahraga. Olahraganya nggak perlu yang berat-berat ya, perlu juga dengan olahraga yang ringan seperti lari pagi, jogging, berenang, bersepeda di komplek rumah gitu. Lalu aktivitas fisik yang bisa dilakukan itu sekarang bisa berjalan kaki, membersihkan rumah seperti itu. Selain itu juga hal ini, olahraga dan aktivitas fisik ini harus dilakukan dengan panduan BBTT, yaitu benar, baik, teratur, dan terukur. Nah, selanjutnya itu kita harus menjaga berat badan tetap dalam keadaan ideal, yaitu dengan menjaga indeks massa tubuh kita berkisar di antara 18 sampai 23 kg. Nah, ini udah tadi ya disebutkan tadi cara konkret itu dengan membagi berat badan tubuh dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, demikian materi yang atau informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, sebenarnya apakah ada yang perlu dipertanyakan atau masih kurang jelas? Sejauh ini sih belum. Ya, baik. Jika belum, saya akan coba bertanya kembali kepada Mbak. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, menurut Mbak itu obesitas itu sendiri itu apa? Kalau menurut saya obesitas sendiri itu kan kelebihan berat badan, di mana di situ tuh terdapat timbunan lemak. Dan timbunan lemak itu melebihi batas normal, yaitu 20% sampai 25%. Ya, begitu. Ya, itu sudah cukup baik ya. Kemudian untuk mengetahui seseorang itu mengalami obesitas, gejalanya atau tandanya itu seperti apa? Apakah Kalau yang saya dengar sih, kalau untuk gejalanya sendiri itu adanya gangguan pernapasan, terus adanya nyeri sendi, terus perubahan bentuk badan atau tubuh dari yang muka atau pinggulnya itu kan bisa berubah, terus dari lutut atau kaki itu mengalami pembengkakan gitu. Nah, ya. Selanjutnya, agar kita terhindar dari obesitas, hal apa yang bisa dilakukan sebagai pencegahannya? Mungkin yang pertama ya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, terus seimbang, terus mengkonsumsi gula, garam, terus lemak itu secukupnya, tidak boleh berlebihan, terus melakukan aktivitas atau olahraga yang ringan. Baik. Dari apa yang Mbak sampaikan, saya rasa Mbak itu sudah cukup mengetahui dan mengerti atau memahami tentang obesitas ini. Insya Allah. Nah, disimpulkan lagi bahwa diulang lagi ya Mbak, bahwa obesitas ini kan adanya timbunan lemak atau kelebihan berat badan melebihi batas normal, yaitu indeks massa tubuhnya melebihi batas normal, yaitu lebih dari 25 kg. Kemudian terjadi akibat faktor makanan, faktor hormon, keturunan, psikologis, gaya hidup, dan
ada pula tipe-tipenya yang tadi ada tipe buah apel, pir, ovid, hiperplastik, hipotropik atau bahkan gabungan dari hipertropik dan hiperplastik. Selain itu ada pengobatannya itu dengan diet rendah kalori, memang konsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin atau rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, gejalanya sendiri itu adanya gangguan pernafasan, perubahan bentuk tubuh baik muka tubuh, terus adanya nyeri pada lutut, kaki, dan pinggul, lalu ada juga pembengkakan di kaki ataupun di tungkai. Lalu untuk pencegahannya sendiri dengan konsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu dengan mengkonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur per hari, konsumsi gula, garam, dan lemak dengan panduan G4, G1L5, rajin melakukan olahraga dan rutin aktivitas fisik, menjaga berat badan tubuh tetap ideal, gitu ya Mbak. Jika saya rasa untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih untuk kerjasamanya dan terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita yang diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Mbak dan keluarga Mbak. Amin. Nah, sebenarnya terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, bisa lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.